Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Linda Nur Fitriansah pada pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita belajar mengenai dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Baiklah anak-anak, untuk pertama yang akan kita bahas mengenai dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita ketahui bahwa ada 4 periode penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, yaitu terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Lalu yang kedua, pada masa Orde Lama, di mana terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Lalu periode yang ketiga, pada masa Orde Baru, terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Lalu yang keempat, pada periode masa reformasi, yaitu terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Yang akan kita bahas pertama mengenai masa awal kemerdekaan. Pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Ancaman-ancaman tersebut berupa pertama, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang sering disebut TII atau DI. Lalu yang kedua, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Lalu yang ketiga, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terjadi di Madiun. Lalu yang kedua itu kita bahas mengenai masa Orde Lama, di mana Orde Lama ini terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa ini, ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Lalu kita beralih kepada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Namun dalam praktiknya terjadi beberapa penyimpangan. Pada pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melenggangkan kekuasaan. Pada periode ini, kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Lalu kita beralih kepada masa reformasi. Masa reformasi terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa era reformasi, pemerintahan era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai-nilai Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Lalu adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Baiklah anak-anak, gambar di bawah ini merupakan contoh penyimpangan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Dapat kita lihat, gambar yang pertama adalah gambar pada masa awal kemerdekaan. Terjadinya pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Lalu gambar yang kedua terjadi pada masa Orde Lama, yaitu penyimpangan pada demokrasi terpimpin. Lalu yang ketiga, pada masa Orde Baru, terjadinya tragedi Tanjung Priuk yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Lalu yang keempat, pada masa reformasi, yaitu beredarnya berita hoaks tanpa adanya batasan. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi Ibu hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.